Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Hari ini kita akan belajar tentang problem solving bagian kedua. Nah, setelah bagian pertamanya pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang apa itu masalah terbuka, apa itu masalah tertutup, apa itu masalah rutin, apa itu masalah tidak rutin ya. Nah, pada bagian ini kita akan berbicara tentang 4 langkah penyelesaian masalah yang fenomenal itu ya. Pada bagian pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu tentang sosok George Polya ya, yang mana beliau merupakan seorang profesor matematik dari tahun 1914 hingga 1940 di ITH Zurich ya, Switzerland, dan tahun 1940 hingga 1953 di Stanford University ya. Nah, beliau telah menjalankan kajian pada banyak tajuk matematik, termasuk teori bilangan, matematika analisis, geometri, aljabar, kombinatorika, dan lain-lain. Nah, dalam kesehariannya, beliau ini telah berusaha untuk mengenalkan kaidah-kaidah yang orang gunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, dan untuk mengenal dengan pasti bagaimana penyelesaian masalah ini, sepatutnya diajarkan dan dipelajari. Nah, oleh karena itu, beliau ini dikenal sebagai Bapak penyelesaian masalah ya, atau Bapak pemecahan masalah. Nah, mengapa saya menyebutkan penyelesaian atau pemecahan masalah? Karena di beberapa sumber yang mungkin teman-teman temukan nanti, ada yang menerjemahkan solving itu sebagai penyelesaian, dan ada juga yang menerjemahkan solving itu sebagai pemecahan ya, dengan alasan bahwa kalau masalah itu dipecahkan, maka masalah itu akan semakin banyak seperti itu ya. Nah, ini mungkin akan diperkenalkan lebih lanjut oleh pakar-pakar bahasa seperti itu. Lalu bagaimana dengan langkah penyelesaian masalah yang fenomenal tadi ya? Seperti yang kita ketahui, ada 4 ya, pada tahun 1985 ya, Polya mengemukakan 4 langkah penyelesaian masalah. Yang pertama adalah pemahaman masalah, yang kedua adalah perencanaan penyelesaian masalah, yang ketiga adalah melaksanakan perencanaan penyelesaian tadi, kemudian pemeriksaan kembali proses dan hasil. Pada bagian pertama, yakni pemahaman masalah, di sini aspek-aspek atau mungkin pertanyaan-pertanyaan ya untuk mempermudah kita dalam memahami masalah ada pada slide berikut, yaitu yang pertama, apakah yang tidak diketahui ya di dalam masalah tersebut. Nah, data apakah yang diberikan, kemudian bagaimana kondisi soal, lalu kondisi ini dinyatakan dalam bentuk persamaankah atau hubungan yang lainnya gimana, misalkan seperti itu. Lalu kondisi yang diberikan apakah cukup untuk mencari apa yang ditanyakan. Lalu di dalam kondisi masalah tersebut, jika itu memang tidak cukup, apakah kondisi itu saling berlebihan atau saling bertentangan malah ya. Nah, lalu dalam memahami masalah, perlu juga mungkin agar lebih mempermudah kita buatkan gambar atau kita buatkan notasi yang sesuai begitu. Masuk pada ilustrasi yang pertama ya, misalkan di sini Dita membeli 2 buah baju ya, dan 4 buah celana dengan harga 250.000. Lalu jika harga baju lebih mahal 5.000 dari harga celana, ditentukan masing-masing harga satu baju dan satu celana tersebut. Nah, dalam proses memahami masalah ini, siswa dapat membuat permisalan, artinya membuat notasi tadi ya. Nah, karena memang harga baju dan harga celana ini kita masih belum tahu nilainya, maka bisa kita misalkan ya dengan variabel X dan variabel Y, sehingga akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Nah, namun bagi siswa yang tidak memahami masalah di sini ya, masih bingung ya, bisa saja nanti siswa tersebut akan berpikir bahwa persamaannya adalah seperti ini. Tentunya ini keliru ya. Nah, kelirunya di mana? Silahkan nanti kalian masukkan di dalam instruksi penugasan kelompok kalian ya. Oke, kemudian lanjut pada tahap yang kedua yaitu perencanaan penyelesaian masalah. Nah, di dalam sini terdapat beberapa aspek atau pertanyaan untuk mempermudah dalam merencanakan penyelesaian ini. Pernahkah Anda menemukan soal seperti ini sebelumnya? Nah, teori mana yang dapat digunakan dalam masalah ini? Andaikan ada soal yang mirip
dengan yang pernah diselesaikan sebelumnya ya. Nah, dapatkah pengalaman itu kita gunakan dalam menjawab soal ini? Nah, andaikan belum, coba kita pikirkan hal yang serupa, mengulang soal yang tadi atau menyatakan dalam bentuk lain. Nah, kembalilah juga kita pada definisi awal. Nah, misalkan sebagian kondisinya dibuang nih. Sejauh mana yang ditanyakan dalam soal itu dapat dicari? Apakah semua data atau kondisi sudah digunakan? Sudahkah diperhitungkan ide-ide penting di dalam soal tersebut? Nah, ini akan menjadi bahan untuk kalian dalam merencanakan penyelesaiannya ya. Nah, kita terapkan pada ilustrasi yang tadi bahwa dalam merencanakan penyelesaian kira-kira kita akan mencari dulu nih nilai X dan Y. Walaupun itu tidak tunggal X dan Y-nya ya, tidak apa-apa, kita selesaikan aja sesuai dengan proses aljabar seperti itu ya. Nah, sehingga diperolehlah di sini dengan menggunakan ilustrasi tadi, 6Y sama dengan 240.000. Sampai di sini ya untuk proses operasi aljabar yang sederhana ya. Nah, di sini 6 ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah melaksanakan perencanaan. Nah, di dalam melaksanakan perencanaan ini ada dua hal yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama memeriksa setiap langkah, apakah sudah benar atau belum. Kemudian bagaimana membuktikan bahwa langkah yang dipilih ini sudah benar. Nah, lalu kita terapkan pada ilustrasi yang tadi, karena kita udah mengetahui 6Y tadi sama dengan 240.000, maka akan kita peroleh bahwa Y-nya sama dengan 40.000. Sehingga ketika Y sama dengan 40.000, kita substitusikan ke dalam persamaan awal tadi yang menghasilkan nilai X sama dengan 45.000. Kemudian langkah yang terakhir yaitu pemeriksaan kembali proses dan hasil. Di sini ada 4 yang dapat kita lakukan. Dapatkah diperiksa sanggahannya? Dapatkah jawaban tersebut dicari dengan cara lain? Dapatkah Anda melihatnya secara sekilas? Dapatkah cara atau jawaban tersebut digunakan untuk soal-soal yang lain? Nah, dari ilustrasi 4 tadi, kita substitusikan nih ke dalam persamaan awal. Persamaan awalnya adalah 2X tambah 4Y, yang mana X-nya sama dengan 45.000, Y-nya sama dengan 40.000. Oke, nah di sini kita substitusikan, ternyata ruas kiri sama dengan ruas kanan, dan terbukti benar. Demikian juga dengan persamaan yang kedua, X dikurang 5.000 sama dengan Y. Substitusikan ruas kiri dan ruas kanan, ternyata jawabannya cocok atau benar. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam video ini. Ini adalah bagian terakhir dari materi problem solving ya. Untuk penugasan di kelompok masing-masing nanti akan saya berikan kemudian. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like kalau kalian suka dengan video ini. Keep healthy dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.